Itu artinya rencana Sarah membawa pergi Mike sudah diketahui oleh Jacob. Karena hal itu, Sarah tidak bisa apa-apa dan menyerah oleh keadaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Michael dan yang lainnya selamat? Film berlanjut ke episode 8. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di tengah laut Mediterania, ternyata Michael dan yang lainnya bisa selamat. Bahkan mereka diselamatkan oleh seseorang yang membawa kapal. Di atas kapal itu, Michael teringat saat berbincang dengan Jacob, yang dimana Michael seringkali pergi menuju kebun binatang, bahkan sampai 18 kali dalam sebulan. Lalu, Michael mempertanyakan tugasnya dalam membebaskan seorang sosiopat pembunuh. Namun Jacob mengatakan kalau itulah caranya untuk mengubah dunia. Di tengah perbincangan itu, Jacob menyadari kalau Michael memiliki tato baru. Michael mengungkapkan kali ini tato hanyalah tato, tidak terkandung rencana di dalamnya. Lalu, Michael diajak Jacob memasuki ruangannya dengan sistem keamanan sensor wajah secara detail. Ternyata, dari ruangan ini, Jacob bisa mengatur rencananya untuk mengendalikan dunia. Lalu, Jacob menanyakan kesiapan Michael untuk menuju Myanmar. Nah, disinilah Michael mengajukan Whip yang sedang berada di penjara untuk dijadikan sebagai partner. Menurut Michael, Whip selama ini bertahan hidup tanpa keluarga. Itu artinya dia dapat dimanipulasi. Dengan penuh percaya diri, Jacob berkata, ketika Michael merencanakan sesuatu, dia akan menang selangkah darinya. Bahkan, dia bisa tahu saat menatap matanya. Michael pun membalas, yang diperhitungkan bukanlah di matanya, tapi di otaknya. Di kota Marseille, Prancis, setibanya di daratan, Michael langsung mendapat pesan dari Sarah. Namun ada yang tidak beres ketika Sarah menyebut Mike dengan diakhiri junior. Benar saja, yang mengirim pesan adalah Jacob. Bahkan, Sarah terdengar sedang dikurung di salah satu ruangan. Lalu, bagaimana selanjutnya? Inilah dia Prison Break. Michael akan nekat mendatangi Jacob walaupun sangat beresiko. Di rumahnya, Mike langsung menanyakan keberadaan Sarah. Nah, di sini Jacob mulai memperhatikan apa yang digambar oleh Mike. Mike menjelaskan ini bukan sekedar gambar kapal, melainkan itu adalah peta harta karun. Jadi, Mike sering adu kecerdasan dengan temannya dalam sebuah gambar. Namun, Mike lah yang selalu menang. Karena gambarnya itu harus dibalik sehingga sudut pandang yang lain akan terlihat. Jadi, setiap elemen dalam kapalnya itu adalah sebuah kode kalau bahasa akademisnya menggunakan unsur semiotika. Di balik penjelasan Mike, Jacob seperti ada ketertarikan namun bukan untuk mencari harta karun, melainkan untuk dilakukan dalam rencananya. Di samping itu, Michael sangat khawatir dengan keadaan Sarah dan Mike karena dia tidak mempunyai kontak di New York. Sebelum beranjak pergi, Lincoln menceritakan kisahnya selama 7 tahun terakhir. Dia mengalami bangkrut saat menjalankan usaha toko selam bersama Sophia. Lincoln menjelaskan kalau dirinya bekerja pada Luca Abruzzi, anak dari John Abruzzi. Hingga suatu ketika, Lincoln membuka kotak yang dia bawa. Ternyata isinya adalah obat-obatan terlarang yang akan dikirim menuju Eropa. Dengan alasan membahayakan masyarakat, alhasil Lincoln membuang kotak itu dan sekarang dia berhutang kepada Luca ratusan ribu dolar. Namun, tujuan yang sebenarnya adalah mereka akan memanfaatkan Luca Abruzzi untuk kembali ke Amerika. Caranya, mereka akan menaiki pesawat bermuatan obat terlarang untuk kembali ke Amerika dengan cepat. Sucre dan Whip yang sedang makan terpaksa harus pergi karena ada polisi yang datang. Dan akhirnya, Lincoln dikabari untuk ikut ke muatan yang ada di daerah Lyon. Sementara itu, Jacob menjelaskan kepada Emilio yang ternyata belum mengetahui siapa Kenil Otis yang sebenarnya.
Seperti biasa, Jacob mengeluarkan keahliannya dalam memainkan peran seolah dirinya lah yang tersakiti. Inti dari pertemuan mereka untuk menyambut Michael yang akan datang menemui Sarah dan anaknya. Maka dari itu, Andrew diundang Jacob untuk menjelaskan arti yang tersirat dari foto Michael yang dikirim ke Blue Hawaii. Menurut Andrew, tato Michael benar-benar terenkripsi berbahasa Arab. Sebagian arti yang sudah ditemukan adalah jam kunjung kebun binatang serta tautan ke forum mati di internet. Dan ternyata Michael sudah memuat gambar pembunuhan Harlan Gann. Sehingga Andrew memakai kecerdasan buatan untuk memecah kode secepatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah tato Michael dengan mudah terpecahkan atau sengaja dibuat hanya untuk mengulur waktu seperti saat diselidiki oleh Mahon dulu? Kita akan mengetahuinya nanti. Di samping itu, Michael menyalin lagi sebagian tatonya di secari kertas. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian, T-Bag mendapat surat dari Michael entah apa isinya. Namun di akhir kalimat, Michael seperti telah memberi sesuatu yang sangat berharga, dan sebagai gantinya, T-Bag harus berkorban. Selanjutnya, Michael memberi surat yang ditujukan kepada Miles, dan Michael juga memberikan secari kertas ke masing-masing tim. Ternyata, kertas itu adalah tiket keberangkatan Whip menuju Chicago. Michael menyebut Whip akan mengetahui alasan dia menjadi jurusnya di Chicago. Sementara itu, Jacob sudah mengetahui lokasi mereka dari pesan yang disampaikan. Dia juga tahu ponsel Michael dinonaktifkan di bandara jam 11 malam. Lalu, Jacob memerintahkan Emily untuk menunggu kedatangan Michael untuk mengakhiri permainan ini selamanya. Singkat cerita, Emily dan Emilo sudah tiba di bandara JFK, New York. Mereka langsung menemukan sinyal ponsel Michael yang menyala. Namun ketika dicek ke dalam pesawat, mereka hanya menemukan ponselnya saja. Ternyata, ponselnya sengaja ditinggalkan oleh Sucre. Dan Michael terlihat masih berada di dalam pesawat yang berbeda. Jadi, Michael sudah mengantisipasi penyambutan seperti ini. Nah, karenanya dia mendarat di bandara yang berbeda dengan menggunakan pesawat muatan Luca Abruzzi. Di hadapan Luca Abruzzi, Lincoln bersikap berani. Dia mengatakan uang $100.000 itu adalah uang haram. Bahkan, Lincoln secara terang-terangan kalau dia tidak mempunyai uang itu. Ternyata, ini adalah permainan Michael. Terlihat di luar sana sudah ada Miles yang menerima surat dari Michael sebelumnya. Michael menyebutkan kalau Miles adalah informan DEA. Lebih dari itu, Michael mengancam akan ada penyerbuan terhadap mereka atas kasus obat selundupan. Di sini Luca berpikir ini semua adalah gertakan saja. Namun yang terjadi, We got company. Let's go. Setelah Luca dan anak buahnya pergi, terlihat orang yang keluar dari mobil itu bukanlah agen, melainkan Shiba dan rekan-rekannya. Ya, kita ucapkan selamat datang dalam permainan Michael Scofield. Setelah itu di suatu tempat, Miles sangat bersemangat untuk membantu Michael lebih jauh. Namun, Michael mengatakan tugasnya cukup sampai di sini. Michael beralasan, Poseidon sudah mengetahui wajah Miles dan itu akan sangat beresiko. Alhasil, Shiba menawarkan dirinya untuk membantu mereka karena wajahnya belum dikenali. Hingga akhirnya, Miles berpamitan dengan mereka. Sementara itu, Emilo merasa muak dengan apa yang dilakukan Jacob bersama istrinya di ruang bawah tanah. Dia pun memutuskan akan berhenti dari 21 Void setelah menangkap Michael. Namun, Emily berpendapat lain karena tidak ada kata berhenti dari 21 Void. Intinya, Emilo mengajak Emily untuk berhenti dan menghilang. Tapi sepertinya Emily merasa takut dan tetap berkata tidak ada kata berhenti. Ternyata perdebatan mereka sudah diperhatikan oleh Jacob dari dalam. Di sisi lain, Luca menyadari ada yang tidak beres karena obat-obatnya masih berada di sana. Mereka langsung mengecek rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah Shiba dan rekannya. Oleh karena itu, Luca akan mencari keberadaan Lincoln dengan mengandalkan rekannya di otoritas transit untuk melacak transponder Easy Pass yang terpasang di salah satu mobil mereka. Berpindah ke Chicago, Whip meminta sopir taksi untuk mengantarnya ke koordinat yang sudah diberikan oleh Michael. Namun ternyata lokasi itu berada di tengah danau. Sementara itu, Michael dan Lincoln sudah sampai di kediaman Sarah dan Jacob. Mereka berdua akan diam-diam masuk ke rumah itu dan Shiba disuruh untuk menunggu di luar. Sebelum masuk, Michael berhenti sejenak dan melihat ke arah bawah. Disinilah Michael menyadari mengapa Sarah tidak pernah membalas, karena semua pesannya sudah dibuang ke saluran air oleh Poseidon.
Selanjutnya, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Michael dan Lincoln menyebar untuk menyisir rumah ini. Nothing. Karena tidak ada siapapun, Michael mengirim pesan kepada nomor Sarah kalau dia sudah berada di daerah rumahnya. Lalu, Michael mengirim pertanyaan jebakan untuk memastikan yang balas pesan adalah Sarah. Ternyata jawabannya benar, dan Michael lega mengetahui Sarah masih hidup. Michael akan mengatur pertemuan dengan Sarah. Itu berarti Michael sudah siap untuk menampakkan diri, begitu juga dengan Poseidon. Michael pun berkata, akhir dari permainan ini akan dimulai. Di keesokan harinya, Emilio bersiap di depan tempat pertemuan. Apakah itu artinya Sarah dipaksa untuk menjawab pertanyaan jebakan Michael semalam? Dan Emilio akan bertindak di bawah arahan Jacob. Tak lama, datanglah mobil SUV hitam dan Emilio langsung mengeceknya. Karena orang itu bukan target mereka, dia langsung diusir. Setelah itu, Emilio disuruh untuk mengatakan sesuai yang dikatakan Jacob dengan nada tinggi. Otomatis Lincoln yang sudah berada di sana langsung peka dan berjalan menjauh. Melihat kemunculan Lincoln, Jacob memberi perintah Emily untuk membunuhnya. Namun ternyata Lincoln sengaja dijadikan umpan agar Jacob masuk dalam permainan Michael. Bolohonya, si Emily malah menghampiri Jacob. Alhasil, dari kejauhan Michael mengetahui posisi Jacob. Jacob sadar ada yang mengikutinya. Tentu saja tugas ini dilakukan oleh Shiba karena Jacob tidak mengenali wajahnya. Hingga akhirnya mobil Jacob berhenti di sebuah tempat. Michael yang menyusul langsung membuka bagasi mobilnya dan melihat ada bercak darah di karpetnya. Di sini, Michael menduga itu adalah darah Sarah. Kemudian, Michael menemukan sebuah gambar di belakang jok mobil itu. Michael langsung peka kalau itu adalah gambaran anaknya. Bahkan, Michael menganggap gambar itu adalah kode yang diselipkan oleh Mike sesuai bakat yang dimiliki ayahnya. Namun masalah lain muncul karena Lincoln melihat anak buah Luka yang sedang mengawasinya. Sebelum pergi, Michael menyesuaikan gambaran anaknya dengan peta daerah Itaca. Hingga akhirnya Michael mendapatkan lokasi, tepatnya yaitu di salah satu danau bernama Long Lake dan tanda X-nya tidak jauh dari sana. Namun ketika Shiba akan mengikuti mereka, Lincoln mencegahnya dengan celepot. Berpindah ke tepi danau Michigan, Chicago. Terlihat Whip yang sudah tiba juga di sini. Tujuan dia untuk mencari tahu alasan dirinya dijadikan jurus oleh Michael. Dia pun menyewa kapal yang ada di sana. Di satu sisi, T-Bag masih memperhatikan pesan yang disampaikan oleh Michael. Kemudian, T-Bag mereka merasa terharunya karena Michael sudah mempunyai rencana untuk T-Bag yang berkaitan dengan Whip. Di samping itu, Whip mengambil sebuah benda di lokasi yang Michael berikan. Benda itu terlihat seperti toples dan isinya cairan merah. Beralih ke Mike yang mengatakan pada Jacob kalau dia merasa bosan berada di rumah danau ini. Itu membuat jelas kode itu tersampaikan dengan baik kepada Michael. Mike pun melihat Sarah yang berada di kamar sedang diam saja. Dan Jacob pun pergi dengan mobilnya. Ternyata Michael dan Lincoln sudah berada di sana. Tentu saja kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Michael. Kembali ke Whip yang baru tiba di dermaga. Dia langsung disambut oleh T-Bag dengan memanggil namanya. Karena Whip tidak mengenali T-Bag, dia pun langsung mengusirnya. Yang membuat Whip terhenti ketika T-Bag menyebutkan nama Kenil Otis. Whip semakin terkejut saat T-Bag menyebutkan nama aslinya yaitu Dave Martin. Ketika aksi saling mencekik dilakukan, T-Bag memberi surat agar Whip tahu jawabannya. Lalu di sini T-Bag menjelaskan, tahun 91 dia mengenal seorang pelayan bar yang cantik. Setelah itu T-Bag dan wanita itu terlibat dalam sebuah urusan pribadi. Tentunya yang dimaksud urusan pribadi adalah hubungan dalam kamar. Faktanya, T-Bag tidak pernah melihat wanita itu lagi karena dia keburu ditangkap oleh polisi. Hingga Michael melakukan riset dan menemukan Whip adalah anaknya T-Bag. Mengapa Michael bisa yakin?
Menurut naskah yang dibuat oleh sang sutradara, jadi T-Bag sendiri yang memberi nama Dave Martin dan tanggal lahirnya. Makanya T-Bag langsung terharu dengan dokumen yang diberikan oleh Michael. Scene beralih ke Michael yang mencari jalan untuk memasuki rumah. Hingga akhirnya Michael dapat melihat anaknya melalui jendela. Michael langsung menelepon Lincoln karena tidak menyangka bisa melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa. Namun di satu sisi, Lincoln melihat sebuah mobil yang datang. Melihat mobil itu bukan milik Jacob, Lincoln memberi lampu hijau untuk Michael masuk menemui anaknya. Namun tak diduga, Lincoln terkena tembakan. Dan inilah momen Michael setelah sekian lama tidak bertemu dengan anaknya. Hi, Mike. Kabar buruknya, ternyata Mike tidak menggambar peta. Benar saja, gambar asli Mike sudah dimanipulasi oleh Jacob. Dan sekarang Michael masuk ke dalam perangkapnya. Siapakah yang ditembak oleh Emily? Itu akan terungkap di episode terakhir, yaitu episode 9.